Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini 21 Oktober 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami. Sebab Bapa terus berkarya untuk memelihara kehidupan kami umat-Mu. Saat ini kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Umat Tuhan akan melanjutkan bacaan ini sampai selesai. Beginilah bunyi firman Allah, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingat satu lagu gereja, lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu di tahun 70-an. Dan saya menyanyikan pujian itu dengan sukacita bersama dengan anak-anak seusia saya pada tahun itu. Pujiannya berbunyi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu selamat. Umat Tuhan yang terkasih, pujian ini hendak menggambarkan bahwa dua jalan akan dapat dialami dalam kehidupan umat manusia. Jalan yang lebar itu membahayakan jiwa, dan jalan yang sempit ujungnya adalah keselamatan, kehidupan kekal bagi kita umat manusia. Dengan demikian, di dalam lagu ini ada pesan keselamatan yang mau ditawarkan kepada manusia, supaya kalau mau mendapatkan kehidupan kekal, pilih jalan yang sempit, jangan memilih jalan yang lebar. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran seperti ini kita temui di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ternyata pilihan yang dapat diambil oleh kita manusia itu ada konsekuensinya. Kalau kita mau memilih jalan yang lebar,
yang berhubungan dengan kehidupan yang bebas dan melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang fasik, tidak setia mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Akibatnya adalah kita mengalami bahaya berhubungan dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita memilih jalan yang sempit berkaitan dengan kesetiaan kita untuk menunjukkan komitmen dan ketaatan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, konsekuensinya adalah bahwa kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ini tidak mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah perbuatan baik, adalah usaha semata-mata dari kita umat manusia. Tentu tidak. Tapi yang mau digambarkan kepada kita adalah bahwa kalau kita telah menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi melibatkan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan kefasikan. Karena itu akan menyebabkan kita mengalami bahaya dan kematian kekal. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita mesti memilih jalan yang tepat. Ya, jalan yang dikehendaki oleh Allah, yakni kesetiaan kita untuk terus merenungkan Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian ini menjadi penting untuk kita dapat renungkan di dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita umat percaya bahwa yang penting bagi kita umat percaya ketika kita masih hidup di bumi ini adalah dengan tekun dalam memelihara kekudusan hidup dan dengan setia dan taat pada kehendak Allah, serta punya komitmen yang teguh untuk beriman kepada Yesus Kristus. Ini yang mesti dikerjakan oleh hidup kita sebagai umat percaya. Kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-5, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan fasik itu tidak menolong kita dan mengantarkan kita untuk mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Memang kalau kita belajar di dalam surat Efesus, dengan tegas diajarkan kepada kita, dulu kita memang adalah anak-anak kegelapan. Karena itu perbuatan-perbuatan kefasikan, kecenderungan untuk melakukan yang jahat dan yang keji, itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Tapi setelah kita mengalami karya keselamatan dari Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak boleh lagi kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 17 dan 18 menegaskan bahwa setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Itulah sebabnya kita harus perhatikan bagaimana kita hidup sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Dan pemazmur dengan tegas membedakan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu hidup di dalam kefasikan,
dan menjauhkan diri dari hadirat Allah, tidak taat pada kehendak Tuhan, itu akan mengantarkan kita pada kebinasaan. Sedangkan kehidupan kita dan kesukaan kita untuk lebih taat kepada Tuhan dan merenungkan Tauratnya siang dan malam mengantarkan kita ke dalam keselamatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Mazmur 1 ini dengan jelas telah diberi pengajaran kepada kita tentang akibat dari pilihan yang kita lakukan dan yang kita ambil di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita memilih untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak memilih untuk duduk dalam kumpulan pencemooh, bagian kita adalah keselamatan kekal. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita di dalam jerat dosa, membiarkan kita terikat dengan kehidupan fasik, maka kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan, dan bahagian kita adalah kita tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah belajar dalam kitab suci. Pemberitaan-pemberitaan Injil sudah diperdengarkan kepada kita. Bahkan kita sendiri telah belajar dari kitab suci tentang betapa Tuhan mengasihi kita dan telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita dan menolong kita untuk mengalami keselamatan dalam hidup ini. Karena itu jangan lagi membiarkan diri kita untuk terbuai dalam kefasikan hidup. Ingat, kita bukan anak-anak kegelapan. Pikiran kita, hidup kita telah diterangi dengan kebenaran firman Allah melalui karya pengorbanan Yesus Kristus, yang kabar baiknya terus diberitakan kepada kita melalui kebenaran firman Allah. Dan karena itu kita tidak boleh membiarkan atau membuat diri kita seolah-olah belum tahu sesuatu yang berkaitan dengan apa yang mesti kita kerjakan di dalam dunia ini. Kita jangan seolah-olah tuli, seolah-olah buta, sehingga kita tidak pernah mendengar atau kita tidak pernah melihat sesuatu yang baik yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan kita, sehingga kita terbiasa terus dengan hidup di dalam kefasikan. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, diingatkan kita tidak boleh seperti orang bebal. Kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang kelima, jangan. Kita sudah tahu pengajaran tentang bagaimana Allah dalam Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita, dan menempatkan kita sebagai anak-anak terang dan bukan lagi anak-anak kegelapan. Di dalam karya Allah itu kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Karena itu perbuatan-perbuatan daging dan kehidupan dalam kefasikan segera harus kita tinggalkan. Kita harus mengerjakan bagian yang dikehendaki oleh Allah untuk kehidupan kita, demi dan untuk keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini sekali lagi kita harus membuat komitmen untuk memilih jalan yang terbaik
yang harus kita kerjakan. Dan yang terbaik menurut pengajaran kitab suci adalah kita harus senantiasa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan kalau kita belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 tadi, jelas yang harus kita lakukan adalah kita harus tekun dalam memelihara kekudusan hidup. Tekun di sini berarti berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak bisa hari ini kita hidup baik dan besok kita berubah lagi untuk hidup dalam kekejian. Tidak. Kalau tekun hidup sebagai orang kudus artinya berkelanjutan, berkesinambungan, secara terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita jangan lengah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jangan lengah. Mari kita terbiasa untuk mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Terbiasa untuk mencintai kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kita. Dan jangan seolah-olah kita menjadi orang yang masih buta dan tuli. Jangan. Kita harus segera sadar bahwa kebenaran itu telah diberitakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu, mari pelajari baik-baik Mazmur pasal yang pertama. Ingat, pilihan-pilihan yang kita ambil dan kita lakukan ada akibatnya. Kita berharap bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak terus mengerjakan kehidupan dalam kefasikan yang akhirnya mengantarkan kita di dalam kebinasaan. Tapi kita mau bertobat dan kita mau mempercayakan hidup kita di dalam kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendaknya dengan sungguh-sungguh total sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah respon kita. Kalau kita mengerjakan kebenaran, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukan kebajikan-kebajikan dalam hidup kita, itu adalah respon kita terhadap Allah yang telah melakukan karya keselamatan bagi kita sekalian. Dan karena itu, berilah respon yang baik kepada Tuhan. Jangan memberikan respon yang kurang baik, yang menghina Allah di dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita masih terlibat dalam perbuatan-perbuatan dan kehidupan yang fasik, sesungguhnya kita sedang menghina Allah yang telah berkorban untuk keselamatan kita. Karena itu sekali lagi, kita harus bersyukur untuk karya selamat yang telah kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu respon kita adalah selalu merenungkan Tauratnya di dalam kehidupan kita. Berhenti hidup dalam kefasikan, karena itu tidak akan menolong kita mengalami masa depan dalam kerajaan Allah. Karena itu, sekali lagi, segera ambil keputusan untuk memberi respons yang sehat kepada Allah dengan menunjukkan kesetiaan kita untuk hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh tekun melaksanakan kehendak-Nya dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam banyak kesempatan, memang kami masih mau melakukan hal-hal yang fasik dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan. Arahkan kami terus dengan Roh-Mu untuk mengerjakan kebenaran. Sebab kefasikan itu bukan bagian bagi kami umat percaya. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan curahkan kuasa-Mu mengalir memasuki hidup kami, supaya menggerakkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan biarlah malam ini kami beristirahat dalam keadaan yang aman, dan kuasa-Mu terus bekerja di dalam diri kami, sehingga ketika kami bangun besok pagi,
Kami dibaharui oleh kuasa-Mu dan siap mengerjakan hal-hal yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.